Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ucapan syukur dan doa. Saya mengajak saudara sekalian akan membaca dalam surat Filipi pasal pertama ayat 3 sampai 5. Judul perikopnya yaitu ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Hidup Kristen tidak dapat dipisahkan dari dua hal, yaitu ucapan syukur dan doa. Semua orang tentunya tahu tentang bersyukur, tahu tentang doa. Tetapi seringkali sayangnya tidak bersyukur dan tidak berdoa. Kalau kita perhatikan ayat bacaan tadi, jelas Paulus adalah seorang yang tahu dan melakukan yang namanya mengucap syukur dan berdoa. Apa yang Paulus syukuri? Yang pertama yaitu persekutuan di dalam berita Injil. Tahukah saudara bahwa kita perlu bersyukur, kita perlu melekat kepada Kristus. Karena orang yang melekat dengan firman Kristus pasti akan kuat menghadapi tantangan, bahkan mengubah tantangan menjadi kemenangan, dan senantiasa melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap hari. Yang kedua yaitu apa yang Paulus syukuri, yaitu kesetiaan di dalam Kristus. Saudaraku, Paulus adalah seorang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, bahkan di dalam suatu penderitaan yang bertubi-tubi, Paulus dia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kesetiaan ini adalah modal untuk meraih mujizat Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan bahwa kita semua harus selalu setia kepada Tuhan. Selanjutnya saudaraku, apa yang Paulus doakan? Yang pertama yaitu agar kasih setiap jemaat semakin melimpah. Agar kita senantiasa hidup di dalam kasih. Karena ketika kita hidup di dalam kebencian, kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kita tidak akan bertambah maju di dalam Tuhan. Ingat, kasih kita harus semakin hari semakin melimpah di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu agar setiap jemaat Tuhan mempunyai pengetahuan yang benar. Saya melihat banyak orang mengasihi, tetapi dengan tidak memiliki pengetahuan yang benar, maka itu hanya merupakan kegiatan sosial saja. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan pengetahuan yang benar, maka imannya akan semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu agar jemaat Tuhan dapat memilih yang baik. Persoalannya
adalah kita seringkali tahu apa yang baik, tetapi tidak memilih apa yang baik itu. Sehingga kita seringkali mengalami kegagalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami kegagalan, itu bukan karena Tuhan tidak campur tangan, tetapi mungkin karena kita sendiri yang keliru untuk memilih yang baik. Yang keempat yaitu agar setiap jemaat Tuhan penuh dengan buah kebenaran. Orang boleh saja berbuah, tetapi buah yang Tuhan inginkan adalah buah kebenaran. Bukan buah yang busuk, melainkan buah yang manis. Mungkin saat ini saudara sedang merasakan sesuatu yang berat di dalam hidup saudara. Mulailah saudara sekalian kita melakukan hal ini, yaitu bersyukur dan berdoa dengan tidak putus-putusnya. Maka saudara akan melihat damai sejahtera, saudara akan menikmati kemenangan, kekuatan, dan berkat yang luar biasa di dalam hidup saudara setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.